Oke. Ya, sebelumnya siapa yang tahu persamaan dasar akuntansi? Coba ada yang tahu nggak? Kalian sebelumnya sudah belajar persamaan dasar kan ya? Coba persamaan dasar satu orang. Coba Mas Sandy, persamaan dasar akuntansi apa? Kok pada diem semua? Mana Mas Sandy mana? Aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Harta sama dengan kewajiban plus ekuitas. Masya Plus Allah, modal. benar. Oke. Yang termasuk harta apa aja? Saya tunjuk Aisyah atau Pipi Sahidah. Yang termasuk harta apa aja? Udah diajarkan ya? Iya, Pak. Ya, harta dikelompokkan menjadi apa sama apa? Harta itu ada kas, piutang. Ya, pengelompokan harta menjadi dua, harta apa sama harta apa? Minimal dua lah, harta apa sama harta apa? Harta tetap tidak tetap ya, Pak. Harta lancar dan harta tetap. Ya. Sekarang Andini, yang termasuk harta lancar apa aja? Andini Marisa. Coba sebutkan tiga aja deh Andini, harta lancar apa aja? Lupa. Lupa. Haya Umairah. Ya, harta lancar apa aja Haya? Apa Haya? Kas, utang usaha. Apa utang usaha? Utang usaha kurang tepat. Kas, termasuk harta lancar. Terus apa lagi? Perlengkapan sewa. Perlengkapan. Sewa yang dimaksud beban sewa atau sewa dibayar di muka? Sewa dibayar di muka. Ya, Masya Allah benar. Dah, sekarang Dinda Gaisani, Metria. Harta tetap, dua aja Din. Coba. Halo Dinda. Apa Dinda? Harta tetap, dua aja Dinda. Dinda? Tahu saya, Pak. Enggak tahu. Ya udah ntar belajar lagi ya. Diulang lagi ya pelajarannya. Farah Nadia. Ya, Contoh Pak. harta tetap dua aja deh. Tanah. Macet-macet ya. Tanah terus Bangunan. ya bangunan atau gedung bisa. Oke, tambahin lagi dua lagi ya. Saleluna. Tahu, Pak. Enggak tahu. Udah diajarin belum ya Anissa Cesar? Harta tetap apa aja? Oke, kalau definisi harta tetap sebelumnya kalian udah belajar kan ya? Coba siapa ya? Safina Bahis coba. Harta tetap tuh definisinya apa sih? Harta tetap
Kendaraan. Ya, harta tetap definisinya apa sih? Aset perusahaan yang penggunaan atau masa ekonomisnya pemakaiannya lebih dari 1 tahun. Itu definisi harta tetap. Makanya tadi ada tanah, gedung. Apalagi selain tanah dan gedung? Siapa ya? Nabila Fajriani, coba. Selain tanah, gedung, Kendaraan. ya kendaraan, bagus sekali. Kendaraan. Ya, Akumulasi penyusutan. ya itu mengurangi harta tetap. Ya, bagi kalian yang belum paham mengenai apa itu akun-akun dalam akuntansi, Bapak minta tolong dipelajari lagi video yang Bapak udah kasih di Google Classroom ya. Tolong nanti pelajarin. Ya. Oke. 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 Nah, next kita mau belajar mengenai jurnal umum. Nah, apa aja nanti ke depan kita mau pelajarin. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan pengertian dan fungsi jurnal umum, itu yang pertama. Yang kedua, siswa mampu memahami mekanisme debit dan kredit atau debit dan kredit pada jurnal umum. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis transaksi dan membuat jurnal umum. Oke. Nah, saya tanya, sampai jam ini ada yang belum sholat subuh nggak? Ada yang sholat subuhnya jam 6? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah ya anak-anakku. Karena Allah melaknat barang siapa yang bangun di pagi hari, namun dia hanya memikirkan masalah dunia saja, seolah-olah Allah tidak berguna di sisinya. Atau Allah tidak memberikan hak bagi seorang muslim tersebut. Maka akan ada 4 kerugian, diantaranya kebutuhan yang tidak terpenuhi dan keinginan yang tidak tercapai. Itu adalah laknat Allah Subhanahu wa taala bagi seorang muslim atau muslimah yang bangun di pagi hari dia hanya memikirkan dunia saja. Bapak lanjut ya. Suara Bapak kedengaran nggak? Mohon maaf, ini internet koneksi Bapak agak kurang lancar. Kepotong-potong nggak ya? Suara Bapak kepotong ya? Enggak, Pak, lancar. Lancar, Pak. Nah, ini nanti kita mau belajar ya. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian jurnal umum. Oke, jurnal umum itu apa? Jurnal umum adalah catatan perusahaan atas setiap transaksi keuangan pada periode tertentu. Oke, atau biasa disebut catatan pertama kali pada saat kita menerima bukti transaksi. Ya, dan yang menjadi catatan adalah transaksi keuangan. Hanya transaksi yang mendapatkan keuangan pada periode tertentu. Bisa dipahami nggak? Lanjut ya. Jadi jurnal umum itu adalah catatan perusahaan atas setiap transaksi keuangan pada periode tertentu. Nah, sekarang fungsinya apa? Minimal ada 4 fungsi jurnal umum. Yang pertama fungsi pencatatan, yang kedua fungsi historis, yang ketiga fungsi analisis, dan yang keempat adalah fungsi instruktif. Fungsi pencatatan itu apa? Jadi jurnal itu
mengharuskan untuk mencatat setiap transaksi keuangan. Jadi jurnal fungsinya itu adalah catatan setiap transaksi keuangan. Kalau fungsi historis, jadi jurnal itu mencatat kronologis suatu kejadian dan sampai urutan tanggal kejadian. Jadi kejadian lebih dahulu itu dicatat yang pertama. Itu sesuai urutan tanggal kejadian. Itu namanya fungsi historis. Yang ketiga, fungsi analis. Kalau kita menerima bukti transaksi, maka seorang akuntan itu harus menganalisis akun-akun apa aja yang terlibat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nominalnya berapa. Kemudian dia ada di sisi debit atau sisi kredit. Itu namanya analisis. Yang keempat, fungsi instruktif. Nah, jadi jurnal itu mengharuskan kita atau akuntan mencatat kalau seandainya akun itu harus didebit, maka dia harus didebit. Kalau akun itu harus dikredit, maka dia harus dikredit. Itu fungsi instruksi. Kalau seandainya seorang akuntan tidak mengikuti instruksi untuk didebit atau dikredit, maka akan terjadi kesalahan dalam laporan keuangan. Itu 4 fungsi jurnal. Bisa dipahami? Dari 4 fungsi. Bisa, Pak. Ini ya. Bisa, Pak. Bapak lanjut ya ke mekanisme debit and Nah ini Bapak kan katakan cara mudah kalian menghafal mekanisme dan debit. Kalian gunakan jari tangan kalian ya. Oke, jari tangan kalian. Jadi Bapak minta ya ibu jari itu sebagai harta. Tanya ya. Kenapa dia sebagai harta? Ibu jari kan yang paling besar, maka harta kan harus besar. Yang kedua, jari telunjuk. Kemudian jari tengah ini modal, jari tengah modal. Kenapa modal ada di jari tengah sedangkan utang ada di jari manis? Ya, karena sebaiknya kalau kita mau bangun usaha, modal itu harus lebih besar dibandingkan utang. Ya, modal harus lebih besar dibandingkan utang kalau kita mau bangun usaha yang bagus. Makanya kita taruh modal itu ada di tengah dibandingkan jari manis. Kemudian dari jari tengah sama jari telunjuk. Jari manis itu pendapatan, sedangkan jari kelingking itu beban. Kenapa pendapatan ada di telunjuk? Karena pendapatan harus lebih besar dibandingkan beban, sehingga kita menghasilkan laba. Oke. Jadi, kita ulangi ya, jempol harta, telunjuk utang, jari tengah modal, jari manis pendapatan, kelingking itu beban. Nah, sekarang kita tekuk. Kita tekuk ya. Kita tekuk jari telunjuk, jari tengah, sama jari manis. Yang ke atas itu bertambah debit, yang ke atas bertambah debit, yang ke bawah bertambah kredit. Ya, 3 jari tengah ini kita tekuk. Kalau ke atas dia bertambah debit, yang ke bawah bertambah kredit. Sehingga kita bisa simpulkan harta ke atas bertambah di debit, beban di kelingking ke atas bertambah di kayak ini ya. Nah ini jempol sama kelingking kan di atas, berarti dia bertambah di debit, sedangkan utang, modal, pendapatan ke bawah, berarti dia bertambah di kredit. Kamu hafalkan ya, sehingga kita simpulkan harta bertambah di debit, utang bertambah di kredit, modal bertambah di kredit, pendapatan bertambah di kredit, dan beban bertambah di debit. Ya, bisa dipahami nggak? Kamu bisa menghafalkan nggak? Coba yang itu. Coba saya minta satu orang. Siapa ya? Kurang paham, Pak. Tia udah ada nggak? Restu Tia Bika.
Dia izin, Dia dia izin izin apa, Pak. Din? Oh, izin. Dinda deh, Din. Din, Saya coba kurang praktekin, tahu. Din. Kenapa Mekanisme Pak? debit kredit pakai anak-anak. Coba praktekin. Ya, kamu udah paham atau belum? Saya Pak. Iya, kamu. Coba. Dari tangan Harta bertambah di debit. Saya. Bertambah di debit modal. tekuk. Suaranya Ya, 3 balapan. jari Maaf tengah Pak, kamu suaranya tekuk. balapan. Terus Pak. Fitra, kok ada suara lain ya di saya? Mendengarkan lagi ya. Anak kayak gitu. Oh, atau gini, tolong yang lain matikan audionya kecuali Dinda. Ini mungkin ada feedback dari teman kamu, ya. Dan yang lain matikan selain Dinda. Yang Bapak suruh ngomong baru dihidupin ya. Coba Dinda, dengar nggak Din? Ya Pak. Ya, Ya Pak. 3 jari tengah Dengar, kamu, Pak. kamu tekuk, ditekuk ya Din. Tekuk, dah. Ya Pak, ditekuk. Yang jempol itu harta, Harta. ya. Jari Yang kelingkingnya telunjuk, beban. iya beban. Berarti harta sama beban bertambah di Debit. ya debit. Kemudian yang 3 jari tengah utang modal pendapatan bertambah di Kredit. kredit. Nah, sekarang kamu lepas jarinya. Bapak tanya, beban bertambah di mana? Beban bertambah di ini Pak, di debit. Utang, Utang tambahnya di kredit. modal, Modal di ini Pak, di kredit. ya utang, utang, Utang di kredit. ya kredit. Harta Di debit Pak. ya bisa. Berarti yang lain bisa ya. Kebalikannya, maka kalau harta berkurang berarti di kredit. Ya kebalikannya berlaku. Ini kan jempol ke atas, harta bertambah di debit, maka kebalikannya di kredit. Langsung aja kamu balik ya. Nah, di sini harta berkurang di kredit, kewajiban bertambah di debit, modal bertambah di debit, pendapatan bertambah di debit, dan beban kebalikannya bertambah di kredit. Bisa dipahami ya? Nanti kalau seandainya kamu ujian kamu lupa, kamu pakai jari ini. Dah. Sekarang kita masuk ke mekanisme atau langkah menjurnal. Nah, langkah menjurnal pertama kali kita siapkan lembar kerjanya. Jadi kamu nanti Bapak akan berikan lembar kerjanya ya. Tapi di pertemuan nanti. Kemudian yang kedua, kita menganalisis bukti transaksi. Oke. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke analisis akun. Alia Bunga. Alia, bukti transaksi itu apa aja coba? Bukti transaksi keuangan kamu sebutkan 4 deh. Ingat-ingat, bukti transaksi. Sudah diajarkan belum? Coba Alia dinyalakan ininya, apa audionya Alia? Alia, transaksi Ya Pak. apa aja? Bukti transaksi. Kayak kas gitu Pak. Ya, bukti kita ngeluarin uang apa tuh? Bukti kita mengeluarkan uang untuk bayar listrik misalnya, itu namanya apa? Oh ini kwitansi. Ya, kwitansi. Kwitansi nota. Kwitansi, terus nota. Kwitansi nota. Ini faktur. Faktur, nota tunai, faktur. Anissa Cesar, faktur apa? Masih ingat nggak faktur itu apa? Bukti apa tuh faktur ya?
Anissa Cesar. Faktor itu bukti apa? Ayo, Anissa Cesar, faktor itu bukti apa? Lupa? Lupa? Ada yang tahu? Faktur itu bukti pembelian kredit. Ya, kamu ingat-ingat. Faktur itu bukti. Hah? Faktur bukti pembelian kredit. Kalau kita beli kredit, maka kita menerima faktur. Kalau nanti di analisis transaksi ada soal dengan kata-kata faktur, berarti belinya secara kredit. Meskipun tidak dibilang pembelian secara kredit, tapi cukup ada faktur itu udah pasti belinya kredit. Paham ya? Jadi Bapak ulang. Yang pertama kwitansi itu bukti atas pengeluaran uang dari perusahaan. Nota tunai bukti atas pembelian tunai. Faktur itu bukti atas pembelian kredit. Nah, 3 itu aja yang paling sering keluar di jurnal umum. Kamu hafalkan. Kalau nanti kamu belajar perusahaan dagang, kamu akan mengenal istilah nota debit sama nota kredit, tapi belum diajarkan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Setelah kita menganalisis bukti berikutnya, kita masukkan nominalnya. Jadi 4 langkah ini dalam menjurnal. Pertama, kita siapkan lembar kerja. 2, kita menganalisis bukti transaksi. Ketiga, kita analisis akun yang terlibat. Apakah dia di debit, apa dia di kredit. Dan yang keempat, tuliskan nominalnya. Oke, untuk menganalisis dia di debit kredit, pakai mekanisme debit kredit ya. Bapak lanjut. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh jurnal, oke, biar kalian fokus, coba tebak, ini gambar apa? Harimau. Iya, Masya Allah pintar ya. Mudah-mudahan nanti kalian bisa pintar juga belajar akuntansi. Oke, ini bentuk jurnal umum ya, kalian perhatikan ya. Ya, oke, ini nanti kalian nggak usah buat kotak-kotaknya, nanti sudah diberikan ya. Oke, jurnal umum itu adalah jurnal catatan perusahaan. Nah, ini ada perusahaannya PT ABCD. Pada periode tertentu, periodenya kita tulis, misalnya Januari 2020. Kemudian kotak yang pertama adalah tanggal. Tanggal ini untuk mencerminkan kronologis ya. Jadi sebelah kirinya kamu tulis bulannya Januari, tanggalnya tulis juga misalnya tanggal 2. Nah, untuk bulan tulisnya sekali aja Januari di atas aja. Baru tanggalnya baru ditulis berurutan sesuai dengan urutan kejadian. Oke. Yang berikutnya adalah keterangan. Keterangan ini adalah akun yang terlibat. Ya, umpama misalnya ini yang terlibat adalah akun peralatan sama akun kas. Ini adalah transaksi pembelian peralatan secara tunai. Oke. Bapak, Iya, maaf, saya share screen-nya hilang. share screen-nya hilang. Ya udah. Ya Pak, hilang Pak. Ya, bentar. Tapi dari bentuk jurnal umum ya, tadi yang hilang ya? Iya. Tunggu, karena ada lag. Dari sini ya hilang ya? Dari harimau, Pak. Oh, udah bahas setelah harimau ini. Ya, ini bentuk jurnal umum. Kalau kalian perhatikan, ya, Bapak ulangi ya. Jurnal umum itu kan catatan transaksi keuangan perusahaan. Nah, perusahaannya PT ABCD. Pada periode tertentu, periodenya ditulis nih, misal Januari 2020. Udah kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Udah kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Udah. Kelihatan, Pak. Tanggal ini mencerminkan kronologis, urutan kejadian. Oke, sebelah kiri tanggal itu kita isi dengan bulan. Ya, kita isi dengan bulan Januari. Sedangkan sebelah kanan tanggal itu tanggalnya. Nah, bulan tulis sekali aja ya.
Misalnya Januari di atas, bawahnya nggak usah tulis Januari, nggak usah ditulis. Cukup tanggalnya aja berurutan. Kolom keterangan itu kamu isi dengan akun yang terlibat. Umpama yang terlibat itu peralatan sama kas. Oke, ini adalah transaksi pembelian peralatan secara tunai. Oke, makanya harta berupa peralatan kan bertambah karena kita beli. Berarti peralatan ada di debit. Kita bayar tunai berarti harta berupa kas berkurang. Adanya di kredit. Nah, cara penulisan kredit coba perhatikan. Kredit itu harus ada jarak dengan debit. Ada kalau dalam komputer tuh istilahnya tab ya, ada tab. Jadi harus dikasih jarak antara debit sama kredit. Debitnya di sebelah kiri, kreditnya di sebelah kanannya. Harus ada jarak. Kolom referensi ini diisi dengan nomor akun. Tapi tenang aja, Bapak akan memberikan nomor akunnya pada saat transaksinya terjadi. Kalau misalnya kalian mau tahu cara membuat nomor akun, nanti di sesi berikutnya. Kemudian debit dan kredit kita isi nominalnya. Oke, peralatan di debit kita isi nominalnya di debit. Kas di kredit kita isi nominalnya di kredit. Dan catatannya adalah akun nominal di debit sama nominal di kredit itu harus seimbang, harus balance. Bisa dipahami untuk bentuk jurnal umum ini? Bisa, Pak. Nah, sekarang kita lanjut ke transaksinya. Nah ini transaksi. Nanti ada beberapa transaksi yang Bapak jelaskan. Kamu ingat-ingat lagi yang persamaan dasar akuntansi ya? Ya. Yang pertama kita analisis tanggal 1 Januari 2020 Bu Ida mendirikan salon Al Ummahat dengan uang tunai 25 juta. Peralatan senilai 5 juta. Jadi dia investasinya dua, peralatan sama uang tunai sebagai modal awal, Nah, coba analisis transaksi yang terlibat akun apa aja? Uang tunai itu apa? Kas. Peralatan. Oke. Jadi kasnya nambah ya. Kas nambah 25 juta di debit. Peralatan juga nambah 5 juta. Selanjutnya apa? Itu udah jelas. Kalau ada sebagai modal, maka sebelah kreditnya adalah modal. Oke, kasnya 25 juta, peralatannya 5 juta. Berarti kreditnya harus balance. 25 ditambah 5 juta, maka hasilnya adalah 30 juta. Modal di kredit adalah 30 juta. Bisa dipahami? Dinda bisa dipahami? Rahmayani bisa dipahami? Untuk transaksi satu ini ada yang nggak paham? Parah paham? Paham ya? Kalau kalian mau tanya langsung aja tanya ya. Transaksi kedua. Tanggal 3 salon atau Bu Ida membeli perlengkapan sebesar 3 juta. Oke, kalian perhatikan nih, baru dibayar tunai 2 juta, sisanya bulan depan. Berarti kalau sisanya bulan depan itu namanya apa? Kita beli nih. Betul. Ya, sisanya utang. Jadi meskipun tidak ada kata-kata utang, kalian harus pahami analisisnya. Kalau kita bayar tunai masih kurang, berarti sisanya utang. Akun yang terlibat apa aja? Perlengkapan salon. Bayar tunai berarti kasnya keluar, sisanya utang. Oke, berarti utangnya bertambah. Tadi utang bertambah di mana? Kredit. Oke. Maka jurnal umumnya pelengkap harta berupa perlengkapan bertambah 3 juta. Ya. Bayar tunai kas 2 juta. Maka di sebelah kredit lainnya kita kurangin 3 juta kurang 2 juta berarti 1 juta. Sehingga total debit 3 juta, total kredit 3 juta. Harus balance ya, harus seimbang. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kita lanjut. Transaksi ketiga. Tanggal 6 Januari
Bu Ida meminjam uang dari koperasi syariah tanpa bunga. Ingat nggak ada bunga ya? Karena kalau ada bunga itu riba. Sebesar 20 juta untuk membesarkan usaha salon Al-Ummahad. Jadi dia butuh tambahan nih buat nambahin usahanya. Oke. Karena dia minjam uang kan kita dapat uang. Berarti kasnya bertambah 20 juta. Nah, karena dia minjam uang berarti utang. Utangnya utang apa? Di sini ada kata keterangan utang koperasi. Maka utang koperasinya bertambah 20 juta. Kalau dia minjamnya dari bank, utangnya utang apa? Kalau dia minjamnya dari Utang bank. ini adalah utang bank. Oke ya, pahami ya. 20 juta di kredit. Kita yang masih Bapak lanjut transaksi yang keempat. Tanggal 10 Januari telah diselesaikan jasa salon sebesar 1 juta. Ternyata pelanggan baru membayar 600. Kalian pahami ya, sisanya bulan depan. Kalau memberikan pelanggan baru bayar, sisanya bulan depan itu akun apa? Lutfia Sapitri, kok dimatiin? Coba itu akun apa? Sisanya bulan depan. Kamu nih udah ngasih jasa nih salon ya, baru dibayar sebagian. Nah, sebagiannya sisanya bulan depan itu namanya apa? Akun apa itu? Piutang usaha, Pak. Ah, betul, pintar, masya Allah. Piutang usaha. Meskipun di sini tidak ada kata-kata piutang, kalian pahami sisanya bulan depan. Kita baru dibayar sebagian, maka sebagiannya adalah piutang. Piutang itu harta lancar. Dan harta itu bertambah di debit. Oke. Berarti kasnya 600.000, piutang usaha juga di debit 400.000, utang kok salah ini? Salah ya, ini Bapak bukan utang koperasi, ini di copy paste ini. Harusnya apa? Itu adalah pendapatan jasa. Duh, diralat dulu deh ini. Oke, ini Bapak ralat ya. Kas 600.000, piutang usaha 400.000, maka di sisi kredit karena kita menyelesaikan jasa, maka kreditnya adalah pendapatan jasa ya. Nanti kamu diralat ya, ini pendapatan jasa. Oke. Kas 600.000 debit, piutang debit 400.000, pendapatan jasa 1 juta. Bisa dipahami? Bisa ya? Lanjut, transaksi kelima. Tanggal 13 Januari dibayar sewa gedung sebesar 1.200.000 dan kemudian perusahaan juga membayar iklan tabloid sebesar 300.000. Oke, di sini ada transaksi bayar sewa sama bayar iklan. Oke, dalam akuntansi jurnal umum kita mengenal ada 2 pencatatan untuk harta, untuk akun iklan, sewa sama asuransi. Iklan, sewa sama asuransi itu bisa dicatat menjadi 2 metode. Anda kenceng nggak? Coba ya. Bentar ya nak. Ganti wifi. Bentar, Pak. Belum nunggu, Pak. Belum, Pak. Belum. Oh, iya Pak. Sekarang saya mau nyalain. Tadi nyala. Coba bentar. Udah. Udah. Oke. Belum. Mau cari lagi? Tunggu ya nak bentar. Aduh. Oke. Mana sih? Belum. Fitra Yuliasir itu lagi nge-search lagi. Putus-putus. Ada. Nah, Ada. 8 kali. 8-nya 8 kali. Iya, emang enggak.
Oke. Sudah. Masih kelihatan nggak, Nak? Share screen-nya masih kelihatan nggak? Screen Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Apa hilang? Nggak ada, Pak. Hilang. Nggak ada, Pak, hilang. Ya, tunggu ya. Udah kelihatan? Dah. Bapak ulang ya. Udah. Untuk akun sewa, iklan, sama asuransi, ini ya, 3 sahabat ini ya, itu bisa dicatat menjadi 2 metode. Yang pertama, dia bisa dicatat sebagai beban. Nah, namanya langsung ke refer ke nama akunnya. Misalnya beban sewa, beban iklan, atau beban asuransi. Oke, karena dia bayar, berarti beban itu tadi kan di kelingking bertambah di debit, berarti beban sewa 1.200.000, beban iklan 300.000 di debit. Maka kita bayarnya kan pakai uang tunai, berarti kasnya di kredit. Oke, kita jumlahin. Iklan sama sewa 1.200.000 tambah 300 kan 1.500.000. Berarti kas berkurang sebesar 1.500.000. Oke. Nah, metode yang kedua, kalau seandainya iklan sewa asuransi ini dicatat sebagai harta, maka namanya bukan beban, tapi ada kata-kata dibayar di muka. Misal, sewa dibayar di muka sama iklan dibayar di muka. Nominalnya sama ya, maka kita bayar dengan uang tunai, kasnya ada di kredit 1.500.000. Bisa dipahami? Jadi khusus iklan, sewa, asuransi itu bisa dengan 2 pencatatan jurnal. Tapi perusahaan harus konsisten. Kalau dari awal dicatat sebagai beban, ya beban terus. Kalau dicatat sebagai harta, harta terus. Bisa dipahami ya? Transaksi yang ke-6. Tanggal 16 Januari selama tanggal 1 sampai 15, Salam telah menerima pembayaran jasa sebesar 10 juta. Karena dia telah menerima pembayaran jasa pendapatan, berarti kas bertambah 10 juta di debit. Kemudian jasa salonnya pendapatan jasa. Pendapatan tadi bertambah di kredit sebesar 10 juta juga. Bisa dipahami? Bisa ya? Next. Transaksi ke-7, tanggal 18, dibayar gaji karyawan 2 orang, masing-masing 1.200.000. Ingat, karena ini masing-masing, kemudian ada 2 orang, kita kalikan 2. 2 kali 1.200.000 berarti 2.400.000. Nah, gaji itu akunnya apa? Beban. Beban itu biaya ya, yang kita perusahaan mengeluarkan uang. Beban gaji 2.400.000, maka kreditnya adalah kas karena dia mengeluarkan uang sebesar 2.400.000 juga. Transaksi yang ke-8 ini salah ya. Bu Ida mengambil uang untuk pembayaran sekolah anaknya sebesar 1 juta. Nih, tadi kan belum ada tuh ya. Pripe itu udah pernah dijelasin belum ya? Pripe. Udah. Sudah. Pripe apa? Anissa Cesar. Pripe. Itu biaya yang diambil buat kepentingan si pemilik modalnya. Ya betul. Buat keperluan pribadi. Jadi dia mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Misalkan untuk berobat ke dokter, untuk pembayaran biaya anak, pembayaran sekolah anaknya dan lain sebagainya. Itu namanya pripe. Oke, karena pripe tidak ada di jari ini ya, kamu masukin ke kelingking aja. Jadi pripe itu bertambah di debit. Oke, pripe bertambah di debit. Kamu masukkan ke kelingking aja ya. Nah, maka analisis transaksinya, pripe bertambah 1 juta dan uang perusahaan diambil, berarti kas keluar, ada di kredit sebesar 1 juta. Bisa dipahami ya, Nak? Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang mewakili transaksi pada jurnal umum. Secara umum seperti ini. Oke. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Nah, selesai pelajaran kita hari ini.
sudah sampai analisis transaksi. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Bapak saya mau nanya, Ya. Silakan. perbedaannya utang sama piutang itu apa, Pak? Oh, oke. Ada yang bisa jawab nggak perbedaan utang sama piutang? Kalau utang, ayo kita yang lain dulu deh. Alia bisa Saya jelaskan taunya piutang, Pak. piutang ya. Kalau piutang apa? Piutang itu utang konsumen ke perusahaan. Ya, berarti ada hak, ada bagian atau hak perusahaan belum Belum dipenuhi, belum dibayar. dipenuhi atau belum kita terima. Kalau ada hak dari luar yang belum kita terima, biasanya haknya berupa uang ya. Hak dari pelanggan yang belum kita terima itu namanya piutang. Nah, kebalikan kalau utang. Perusahaan yang belum bayar. Perusahaan belum bayar atau bisa disebut kewajiban. Jadi ada kewajiban, ada Kewajiban yang harus kewajiban dibayarkan. yang belum dibayarkan perusahaan, itu namanya utang. Bisa dipahami? Kalau piutang itu hak, ya hak itu berupa uang biasanya. Hak perusahaan yang belum diberikan oleh pelanggan itu namanya piutang. Kalau kewajiban yang harus dibayar perusahaan ke pihak ketiga itu namanya utang. Bisa pahami? Ada lagi nggak? Udah dipahami? Insya Allah Pak bisa. Kemudian setelah memaafkan Bapak, nanti saya minta tolong post testnya ya. Tadi dia kan udah ngasih tuh, mungkin dia udah kemarin kali akuntansinya. Jadi ini bukan saya nggak akan ambil nilai di sini ya, cuma pengen mengukur dengan metode yang Bapak ajarkan sekarang hasil belajarnya seperti apa. Nanti Bapak akan perbaiki di pertemuan selanjutnya atau di siklus selanjutnya. Oke. Nanti kamu ke Google Classroom, tolong diisi ya post testnya. Ada pertanyaan nggak sebelum Bapak tutup? Atau Bapak melakukan refleksi? Oke. Ada pertanyaan? Ada Pak. Tapi kalian udah paham belum? Insya Allah paham. Nah, sekarang sebelum Bapak tutup pelajaran ini, Bapak ingin mereview ya. Ini saya tutup dulu screen-nya. Nah, kita mau refleksi ya. Coba saya minta yang belum disebut siapa ya? Indah ada nggak Indah? Dalam menit buat Indah. Indah ada nggak Din? Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Ya udah. Ligar muncul dong. Soundnya dinyalain ya. Ya, kita udah belajar ya banyak ya. Pengertian definisi jurnal, kemudian mekanisme debit dan kredit, langkah-langkah menjual, sampai kita analisis transaksi. Coba Ligar. Tadi kita udah belajar pengertian jurnal. Jurnal itu apa Ligar? Ligar Khairunisa. Coba Ligar, jurnal umum tadi apa tadi? Kita refleksi ya. Catatan apa Ligar? Catatan pribadi atau catatan apa Ligar? Jurnal umum. Hah? Yang kenceng, nggak kedengeran Bapak. Catatan apa Ligar? Jurnal umum.
Coba dibantu Andini Marisa. Jurnal umum tadi apa? Kita udah belajar jurnal umum, definisinya aja. Apa ya, Andini Marisa? Jurnal umum. Catatan apa jurnal umum? Nisrina Sidki deh, Nisrina Sidki. Jurnal umum. Jurnal Catatan umum itu apa? pencatatan bukti transaksi dalam suatu periode tertentu. Ya, pintar Masya Allah. Catatan perusahaan atas bukti transaksi pada periode tertentu. Resti Niatari ini nggak muncul-muncul. Resti. Fatima Adawiyah deh. Fatima. Empat fungsi jurnal, sebutkan saja. 4 fungsi jurnal. Tadi kita udah belajar 4 fungsi jurnal. Apa 4 fungsi jurnal? Apa Fatima? 4 fungsi, sebutkan aja. Farah Nadia, bantu 4 fungsi jurnal. Ada historis, Series, informatif, informatif, pencatatan, catatan, sama instruksi ya. ya instruktif. Ya, alhamdulillah, Masya Allah. Dah, Safina Bahis, kalau fungsi pencatatan tuh maksudnya apa? Pencatatan. Fungsi pencatatan itu Keywordnya udah jelas sih. untuk mencatat setiap transaksi. Ya, betul, Masya Allah. Kalau fungsi historis, dia. Kelihatan dia. Dia, fungsi historis Ya, deh. Pak. Dia. Fungsi historis. Fungsi historis itu jurnal umum dicatat secara kronologis dengan membukukan transaksi yang dilakukan sesuai urutan waktu terjadinya. Ya, betul. Urutan waktu kejadian. Fungsi instruktif, Dinda. Dinda, fungsi instruktif. Kenapa Pak? Fungsi instruktif. Itu apa namanya? Fungsi yang harus dicatat. Debit dicatat debit, kredit dicatat kredit ya. Jadi mengharuskan kita untuk mencatat. Oke, betul. Balik lagi ke Anissa Cesar. Langkah membuat jurnal. Tadi kita harus ngapain aja? Yang pertama, siapkan apa dulu? Siapkan lembar kerjanya. Ya, lembar kerja. Terus 2. Terus bukti-bukti transaksinya. Ya, betul. Bukti transaksi dianalisis. Kemudian yang ketiga. Setelah kita menganalisis bukti transaksi, kita ngapain? Menentukan akun Terlibat. Akun yang terlibat, apakah dia debit, apakah dia kredit. Dan yang terakhir, kita naruh apa? Naruh apa yang terakhir? Naruh nominalnya. Nah, untuk transaksi, nanti Bapak mohon kamu pelajari lagi ya.
Oke. Mungkin itu sekian pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran selanjutnya kita masih memperdalam tentang praktek menganalisis transaksi. Kalian nanti praktek di kelompok ya. Oke, saya nanti akan mengelompokkan kalian ya untuk membuat analisis transaksi. Jadi kalian nanti lebih praktek ke depannya ya. Di pertemuan berikutnya hari Senin. Nah, untuk setelah ini saya mohon bantuan kalian untuk mengisi post test ya. Kalian nggak usah mikirin nilainya bagus atau enggak. Jadi untuk mengukur hasil belajar kalian pada pertemuan ini saja. Oke. Mungkin sekian kita tutup dengan doa kafaratul majelis ya. Coba dipimpin lagi. Alia. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan sudah selesai. Sebelum diakhiri, kita baca doa kafaratul majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ucapkan untuk kalian semua syukran jazakumullah khairan kasir, dan kepada Bu Ika saya ucapkan syukran jazakillah khairan. Nanti ditunggu ya Bu refleksi masukannya. Saya terima kasih untuk teman-teman semuanya. Silakan meninggalkan roomnya. Keren Pak. Ya, afwan.